Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar di pagi yang cerah ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semua yang bisa setia mengikuti pelajaran PKN, ya. Nah, pada pertemuan kali ini semester 2 atau semester genap, Bapak akan membahas mengenai keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tapi sebelumnya Bapak hanya bisa merangkum dari awal tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, pengertiannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Indonesia memiliki berbagai pulau, artinya negara maritim. Nah, dalam negara kepulauan ini pasti Bapak akan membahas tentang keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa terbentuk karena satu, kondisi Indonesia sebagai kepulauan. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, setiap pulau membentuk suku bangsa, cara hidup, serta karakter masyarakat yang berbeda-beda. Nah, ini ya, kondisi sebagai kepulauan. Yang kedua, kondisi iklim dan keadaan alam juga yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi iklim membentuk suku bangsa yang berbeda-beda. Cara hidup dan karakter setiap suku bangsa juga berbeda-beda tentunya dari satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, iklimnya tidak sama, ya. Pasti berbeda. Nah, yang ketiga adalah karena pengaruh kebudayaan asing. Masuknya para pelaut asing membawa kebudayaan asing yang berakulturasi. Artinya percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Misalkan kebudayaan asing Tionghoa dengan kebudayaan asli Indonesia dicampur baur menjadi saling mempengaruhi. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, tindakan yang sebaiknya dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa adalah sebagai berikut. A. Selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Karena Indonesia banyak pulau-pulau, suku bangsanya berbeda-beda, tentunya membuat bahasa adalah pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Ya, tidak boleh depan umum bahasa Batak dengan depan umumnya ada orang Sunda. Nah, itu nggak bisa, ya. Jadi nanti terjadinya tidak sinkron, ya, bahasanya tidak dipahami satu sama lain. Jadi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, yang B, berpandangan bahwa suku bangsa Indonesia berbeda-beda sehingga kita harus saling menghargai. Yang C, jika kita sebagai pendatang hendaklah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Nah, kalau kita ke suatu daerah lama, ya, misalkan ke tempat Pulau Jawa Tengah misalkan. Nah, kita harus bisa beradaptasi di Pulau Jawa Tengah, misalkan daerah Semarang atau Malang, ya. Nah, itu. Yang C, jika kita sebagai pendatang adalah beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Nah, ini. Yang D, selalu beranggapan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain.
Yang bersatu akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat dan maju. Tapi sebaliknya perselisihan hanya akan menimbulkan kehancuran, sehingga bangsa kita semakin lemah dan mudah disusupi oleh kepentingan bangsa lain. Nah, ini anak-anakku hanya sebatas rangkuman, tidak ada tugas ya. Nanti kalian baca-baca dulu rangkuman yang ini. Nanti minggu depan insya Allah kita bertemu lagi akan membahas ulang. Nanti contoh-contohnya ya. Nah, demikianlah pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Masih setia, masih mendengarkan, masih semangat walau hanya lewat video. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.